kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan kata Allah Subhanahu wa taala, dimulai tugas kalian turun ke muka bumi. Di sini poinnya. Fa inna ya'tiyannakum minni huda. Ini dahsyatnya. Ternyata Allah dengan sifat rahmannya tidak membiarkan hambanya memulai misi tanpa membawa pedoman misi, tanpa membawa petunjuk untuk menjamin kebenaran dan salah, untuk menjamin ukurnya setiap misi yang dia bawa. Ternyata bersamaan dengan misi yang dibawa itu dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan huda. Ini poin. Imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu telah turun di bumi dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan kalau disebutkan setelah dari diksi ini, ya, dari bahasa Arab termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah. Ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk, tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan. Bisa diartikan jalan menuju kesuksesan. Bisa diartikan solusi dari segala kesulitan. Bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Quran, secara singkat, seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan. Ini yang harus kamu tinggalkan. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu akan mengalami ini. Ini tantangannya, ini solusinya. Itulah hudan. Dan sifat rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Kalau nanti petunjuk pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti. Ya, kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada yang nisbah kepada Allah. Petunjukku. Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat. Ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahu akbar. Maka aku jamin kata Allah, fala khaufun 'alaihim la fala khauf. Ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf, tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya. Berarti kalau tidak gelisah, tenang. Ya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yahzanun sedih. Lawannya senang. Allahu akbar. Ya. Lawan dari sedih, senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi, melahirkan anak keturunan disebut dengan Bani Adam nanti, ya, ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke dalam senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidup. Ini disebut dengan hudan.